Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ya cara mengetahui penyebab laptop lemot ya. Ini versi saya sendiri dan ini merupakan ilmu pengalaman yang pernah saya temui ya. Dan barangkali nanti dari kawan-kawan itu banyak yang apa namanya? Sama kasusnya gitu ya. Banyak yang sama kasusnya. Kenapa kok komputernya lemot ya? Nanti saudara bisa curiga di poin-poin mana. Bisa dicek ya. Jadi akan saya ketik saja, misalkan faktor, ya, faktor penyebab laptop lemot. Kira-kira gitulah ya. Pertama, nah nanti saudara wajib curiga di sisa drive C-nya ya, drive C pada sistem. Jadi gini kawan-kawan, nanti drive C anda sekalian itu dicek, tinggal berapa free-nya. Kalau tinggal 5 gigaan ke bawah ya otomatis komputernya tak jamin lemot ya. Ya, lemot. Enggak sekencang kalau free-nya ini banyak ya, pasti itu. Ya, jadi yang pertama ini masalahnya. Ini sepele tapi bikin komputer kita performanya ini kurang maksimal. Terus yang kedua apa? Bisa jadi banyak atau ada aplikasi berat yang berjalan gitu ya, atau banyak aplikasi yang berjalan. Ini curiganya ke sini ya, ada aplikasi berat yang berjalan atau banyak aplikasi yang berjalan. Cek aja di Task Manager sini. Ya, dicek di sini. Ada berapa banyak aplikasi ya yang berjalan, dicek. Oh, ternyata ada browser, ternyata ada Corel misalkan, ternyata ada VirtualBox, ternyata ada Mozilla dengan banyak new tab. Ya, itu bisa penyebab laptop kita menjadi lemot. Ya. Kemudian yang ketiga, disk full. Ya, disk full atau bukan full lah, disk 100%. Ini yang sering ya, disk 100% sampai warna merah. Ini loh di Task Manager ini. Gini ya. Nah, disknya ini enggak 4%, 3% gitu, tapi 100%. Ya. Ini sering ya kalau di Windows 10 tuh kadang sampai 100% terus itu ya. Itu bener. Padahal disk loh ya, disk itu mengakibatkan komputer atau sistem itu bisa lemot. Ya, pasti dari kawan-kawan ada yang mengalaminya. Ya, lemotnya ini kenapa ya? Salah satunya disknya ini 100%. Nah, 100% itu kenapa disknya? Ya banyak faktornya ya. Mungkin ya bisa jadi aplikasinya banyak yang jalan, itu kan nyimpennya juga di disk toh. Ataukah ada sesuatu ya, kalau saran saya disknya ini diganti saja ya, bisa diganti berhubungan untuk solusinya ini bisa diganti ke SSD ya. Insya Allah jadi cepat ya. Insya Allah jadi cepat diganti SSD disknya ya. Ini punya saya juga sama, disknya 100% ya. Terkadang seperti itu, lemot ya, lemot. Banyak aplikasi yang berjalan. Disknya dipakai kemana-mana untuk virtualisasi ya, untuk render itu memakan ya resource dari komputer. Ini harapannya ya bagusnya diganti SSD, kalau yang belum SSD ya diganti ya. Terus yang keempat, ini CPU ya, CPU 100%. Ini juga jelas ya. CPU bisa dicek di Task Manager ya di sini. CPU 100% ini juga pengaruh aplikasi yang berat banyak jalan, itu mengakibatkan CPU-nya 100%. Atau ada layanan-layanan tertentu yang mengakibatkan CPU 100%. Jelas. Kemudian memori. Ya, 5. Memori 100%. Ya walaupun nggak 100% mendekati 100% ya tetap lemot ya memori ini. Apabila memorinya bisa dibesarkan ya dibesarkan. Ini 73 ya. Penyebab penyebab komputer lemot. Kemudian keenam,
biasanya masih proses startup awal. Jadi jangan khawatir kalau baru ngidupin laptop kok nggak cepat komputernya, ya wajar, biasanya memang masih proses startup awal ya. Masih harus butuh berapa menit supaya nanti komputernya bisa kenceng, itu biasanya seperti itu. Ada kasus juga seperti itu. Walaupun ikon-ikon desktop ya start sudah muncul, tapi kita cek, kita coba buka sesuatu masih lemot, itu biasa ya, karena masih proses startup awal. Ibaratnya masih pemanasan lah komputer itu hidup ya. Nanti jarak misalkan geser 5 menit 10 menit sudah normal ya. Seperti sudah tertata gitu. Proses startup sistemnya. Wajar, mungkin banyak yang di load ya sistemnya. Banyak layanan servis yang dijalankan. Nah, ketujuh ini juga bisa jadi karena virus ya. Karena virus, ada virus ya. Nah, ini juga patut curiga kita kalau ada virus. Ini juga perlu patut ya. Dicek aja di sini ya, apakah ada sistem-sistem yang memang dicurigai ya, dicurigai. Nah, saudara bisa cek di sini juga ya. Selain tadi, dari sini juga bisa lewat performance ini ya. CPU 35%, disknya ini lagi proses ini ya. Nah, 15%. Ini VGA-nya 12%. Nah, itu tadi beberapa poin, ada berapa 7 poin ya, 7 poin, 7 faktor ya yang menyebabkan penyebab laptop lemot ya. Termasuk bisa jadi ya, kalau mau ditambahi banyak ya, bisa jadi termasuk adanya antivirus. Itu juga adanya antivirus. Itu juga termasuk bisa jadi menyebabkan komputer itu lemot karena misalkan mode protect ya, ini aktif ya, bisa jadi ya. Maka pilih untuk antivirusnya, sebaiknya pilih ya. Adanya antivirus yang berat itu juga menyebabkan laptop menjadi lemot. Kalau untuk masalah di sini MS config ini nggak seberapa sih ya. Di sini nggak seberapa, cuman proses startup awal aja ya. MS config di bagian sini ya, ini nggak seberapa. Ini bisa di head untuk yang layanan dari Microsoft, bisa di head ya. Dan di sini bisa ditampilkan untuk yang yang selain Microsoft. Nah, seperti misalnya yang tidak diketahui gini ya, manufakturnya nggak diketahui gini ya, bisa di uncheck aja, dihilangkan. Seperti punya saya ini, Epson ini hilangkan, nggak perlu. Adobe ini nggak perlu. Google ini nggak perlu dihilangkan. Nah, seperti yang ini Nitro PDF ini kan ya, dari Nitro PDF ini kan ya, ini dihilangkan nggak apa-apa ya. Ini ya, dihilangkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada 8 faktor ya, 8 faktor yang menyebabkan laptop menjadi lemot. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.